Hey, musik lovers, bertemu lagi bersama gue VJ Adel tentunya dalam Soundcore Podcast. Woo! Kali ini gue sudah bersama salah satu musisi Indonesia yang mencoba meramaikan belantika musik asik. Wah, itu formal banget kayaknya. Dan dia salah satu musisi yang udah ngeluarin beberapa single, tentunya kita akan bahas sih tentang karir dia. Namanya adalah Jason. Yeay, Jason. Jadi Jason ini dia merupakan musisi dari Sony Music ya Jason ya. Yap. Jadi dari musisi dari Sony Music sempat gabung juga sama Pastel. Ya. Di formasi keempat ya. Oh, ya. Ketiga atau keempat ya? Oke, keempat. Jadi ini kita menarik nih untuk kali ini kita akan bahas gimana sih sebenarnya keseharian dari kehidupan dari Jason di dunia musik sendiri. Oke. Jason, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Maksud gak Basa-basi gitu. biar asik aja. Oke, ya. Baik. Baik, alhamdulillah ya. Jason itu nama asli, nama panggung? Kalau nama aslinya sebenarnya Jason. Jason. Cuman ternyata Jason tuh biar unik aja sih. Biar unik. Tapi waktu itu sempet kayak nentuin nama Spotify. Nah kebetulan nama Spotify itu Jason kan banyak banget ya. Jason nanti. Iya kan, banyak kan Jason Ranti, Jason Miras, Jason Meras. Miras. Ya jadi kayak waktu itu mikirnya kayak apa yang unik ya? Oh pakai E aja deh. Iya, JESEN. Tadinya N-nya cuma satu Dan jadi dua. Nah, karena pas lagi gue lihat tuh ada yang pakai di Instagram. Oh, oke. Yang satu ada nama orang Thailand lah kalau nggak salah. Jason juga. Iya, kira gue DM. Ah. Ini beneran gue DM. Beneran gue DM. Bahasa Thailand. Enggak lah. Apa ya? Bahasa Thailand. Bahasa Laos. Iya. Enggak. Terus akhirnya ya udah pas lagi gue DM, gue di-block, Pak. Ya. Iya, soalnya kan gue pengen pakai namanya. Sebenarnya gue waktu itu kayak pengen gue bayar lah gitu namanya. Soalnya bagus sih Jason N1 gitu kan. N1. Ya udah karena orang Thailand itu jadi gue udah N2 aja deh. N2. Gue yang ngalah. Nggak ada makna apa-apa tuh. Nggak ada makna apa. Jason, oke. Sejauh ini udah ngeluarin berapa single? Single ya, ngomongin single kan gue sempet ngeluarin album 8 lagu, sebenarnya 10 track tapi isinya ada 8 lagu. Terus single perdana gue berbahasa Inggris, itu single pertama gue satu sama sekarang di Sony 4 ya 4 berarti 13 lagu. Semuanya udah di platform bawah. Iya, udah ada di platform. Ya. Oke, dari 13 lagu itu lu kenapa sih awal-awal tuh pengen terjun ke dunia musik? Cemplung aja sih. Nggak ada pilihan lain ya? Nggak. Jadi awalnya sebenarnya dulu kayak bokap nyokap tuh pengen gue tuh abis dari lulus kuliah suruhnya kerja atau enggak bisnis gitu. Cuman ternyata emang dari kecil itu gua sudah kayak apa istilahnya kayak pelayanan gitu di gereja. Oke. Iya, gua sempet kayak main di gereja, akhirnya belajar musik dari situ. Ternyata gua suka sih di musik. Iya, gua suka dan akhirnya ya udah gua ngomong sama bokap, bilang kayak pengen jadi musisi nih. Nah, terus kayak stigma orang tua zaman dulu kan. Nah, itu dia. Ngapain jadi musisi? Bisa apaan lu? Kayak gue bilang, enggak lah, gue buktiin nih pasti. Oke. Ya, sekarang ya syukur lah, maksudnya kayak ya cukup. Berarti struggle juga lu melawan orang tua. Struggle. Nah, itu clash pasti kan antara keinginan lu dan orang tua. Itu apa? Nyampe konflik banget gak sih? Nyampe gimana sih parah-parahnya lu? Konflik banget sih enggak, cuman ada yang dimana kayak bokap gue bilang kayak, nah bener kan, waktu itu gue pernah adalah kayak ngerasa kayak seret banget nih, terus kayak kan gue udah gak mau minta dari orang tua lah. Akhirnya ya udah gue survive sendiri dan akhirnya kayak gue ngerasa susah juga ya. Terus kayak bokap gue bilang kayak, nah bener kan, lo mending kayak kerja aja gitu segala macam. Soalnya gue kan orangnya kayak makin digituin makin gue kayak pengen gue buktiin gitu. Ya udah so far kayak berjalan ya. Sebelum Covid tuh sempet yang lagu Bimen ini ya ada dapat kayak tawaran manggung di mana di universitas mana. Jadi waktu gue tuh dulu kayak seringnya diundang-undang acara pensi. Ya kampus itu lumayan kan Pak. Jadi kayak ya cukup lah gitu. Akhirnya dari situ orang tua
orang tua percaya. Akhirnya. Ya udahlah serah lo lah mau jadi apa. Iya. Bodo amat sih. Iya emang sih sebenarnya masih orang tua, stigma orang tua itu pasti begitu karena emang sulit gitu kan untuk ngomongin musik di Indonesia gitu kan yang gimana ya buat untuk besar banget emang butuh effortnya seadanya karena emang masih kalau buat musik tuh emang begitu susah sih. Iya sih harus lebih Terus percaya. kalau misalkan lu waktu itu orang tua bisnis, kalau misalkan bisnis atau kerja lu kemana? Di kampus jurusan apa tuh? Gua kampus lulusan ini apa sarjana ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Fisip ya? Fisip. Nah, terus berarti kalau misalnya nggak musisi ke situ ke arah jadi enggak juga sih. Gue kayak maksudnya kalau disuruh kerja gitu kayaknya gue lebih senengin maksudnya freelance gue demen sih kayak maksudnya nggak terikat kayak waktu gitu nanti. Biasa gitu musisi butuh kebebasan. Bebas. Jiwanya Panggilan bebas ya. jiwa benar. Panggilan jiwa karena seni ya. Iya. Terus untuk proses lu di musik selama lu menjalani musik, lu langsung masuk ke label kah atau ada perjalanan lu? Pertama banget itu jadi sebenarnya tuh yang tadi gue bilang kecemplung gitu. Jadi sebenarnya waktu itu gue masih sekolah. Nah waktu itu sekolah dan kebetulan gue emang kayak ya pengen kuliah gitu, misalnya di Jakarta lah gitu. Dan orang tua gue kayak bilang kayak ya udah ntar di sambil Jakarta sambil cari kerjaan aja gitu. Jadi cari waktu kuliah, maksudnya jurusan yang agak fleksibel. Ya, akhirnya that's why gue ambilnya Ilkom kan. Ambil Ilkom, setelah itu nah di sela-sela gue apa sih kayak ngasih maksudnya kayak pengen kuliah di sana, akhirnya dapat tawaran itu. Jadi gue pernah sempet dulu kayak cover iseng doang di Instagram. Dulu Instagram masih 15 detik. Masih 15 detik kan, tau kan? Masih 15 detik. Iya. Terus gue cover lagu Love Yourself Justin Bieber. Nah itu ada dari manajemen Bunda Maya tuh kontak gue lewat Instagram. Oke, langsung di kontak dari IG gitu ya. Instagram. Terus kayak udah ke Jakarta gitu macam. Kebetulan gue pas tuh maksudnya di Jakarta juga kuliahnya. Jadi akhirnya udah masuk gabung ke Pasto. Iya, gabung ya. Oke. Itu dia salah satu awal mula masuk ke Pasto. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya bersama Jason dan gue Vicky Adep hanya di Soundcore.